Dan kemudian setelah upacara ini jangan keluar dulu karena ada sedikit pengumuman tentang atau terkait PTM kita. Jadi stay di Zoom ini. Oke, mengerti dengan penjelasan Ustazah semuanya anak-anak? Alhamdulillah mengerti Ustazah. Nah, Mengerti Ustazah. Oke. Silakan ya open kamera nanti kalau sudah MC-nya meminta untuk open kamera. Oke, semoga upacara kita berjalan dengan lancar dan dimudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, bisa dimulai, Dinda. Hadirin dimohon menyalakan kamera karena upacara akan segera dimulai. Upacara bendera hari Jumat tanggal 8 Oktober tahun 2021 segera dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Para bendera merah putih, hormat. Rut. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Tegak. Rut. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Dan tadi kita disuruh berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala sambil mengenang para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mengheningkan cipta, mulai.
Pembacaan teks Pancasila oleh siswa M. Bagaskara Aminullah B. Siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9B. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Friska Salsabila Suroso, siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 8C. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Arif Baitika Rahman MPD selaku Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Yang terhormat seluruh Ustadz, Ustazah, pengajar, karyawan, staf tata usaha SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Dan yang Ustazah banggakan, Ustazah sayangi semuanya, siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul dan melaksanakan kegiatan upacara virtual pada hari ini. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari beliau hingga akhir kiamat nanti. Sebelumnya Ustazah ucapkan terima kasih dan bangganya ya Ustazah kepada seluruh petugas upacara yang selalu setiap minggunya itu melaksanakan upacara dengan baik. Semoga nantinya dapat terus ditingkatkan lagi.
Pada hari ini, Ustazah diberi kesempatan untuk menjadi pembina upacara virtual, dan Ustazah akan menyampaikan amanat dengan judul penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita membahas apa saja contoh dari penerapan Pancasila di kehidupan kita ini, kita balik dulu sedikit mengingat tentang apa itu Pancasila. Bagi yang belum tahu ya, nama Pancasila itu kan berasal dari bahasa Sangsekerta. Bahasa Sangsekerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti prinsip atau dasar negara. Hal itu berarti ada 5 pedoman penting, 5 dasar negara kita di Indonesia yang sangat penting dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi Ustazah yakin semua siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi ini sudah hafal isi Pancasila. Tadi kan temannya sudah membacakan teks Pancasila. Kelima sila tersebut, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dari kelima sila tersebut mempunyai nilai-nilai yang harus kita tanamkan atau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Apa saja contohnya? Saya akan memberikan beberapa contoh dari penerapan sila dari sila 1 sampai sila kelima. Pada sila ketuhanan yang Maha Esa, itu apa saja yang kita bisa terapkan? Contohnya, ketuhanan yang Maha Esa berarti percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Contoh, misal di SMP plus CMI kita yang tercinta ini sudah melaksanakan juga sila yang pertama. Contohnya kan misalnya menjalankan perintahnya. Ada sholat duha, ada sholat wajibnya yang selalu dilaksanakan, zuhur, asar, di sini di sekolah. Terus ada tadarus Al-Qur'annya, melaksanakan puasa wajib ataupun puasa sunnah. Kita di sekolah ini juga rajin bersedekah, zakat, dan lain-lain. Sudah diterapkan oleh SMP kita. Kalau untuk menjauhi larangannya itu adalah menjauhi segala perbuatan yang tidak baik. Banyak perbuatan juga yang tidak baik. Mencuri misalnya, membuli teman, bertengkar, itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi hal-hal yang baik itu selalu dijalankan dan hal-hal yang buruk itu selalu dihindari. Terus apa lagi contohnya dari ketuhanan yang Maha Esa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua misalnya, percaya serta takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Seperti kita ketahui, di Indonesia ini ada 6 agama yang diakui di Indonesia. Ada agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, dan yang agama yang terbaru diakui, yang paling baru adalah Konghucu. Dari ke-6 agama tersebut, kita saling hormat-menghormati. Jadi jangan saling ngebully atau tidak menghormati dengan agama-agama yang lain. Terus lagi, saling menghormati kebebasan dalam beragama. Menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Jadi tidak mengganggu teman yang sedang menjalankan ibadahnya. Contohnya lagi, misalnya kita jangan memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Dan pada surah Al-Kafirun ayat ke-6 yang berbunyi lakum dinukum waliyadin, yang artinya
bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Jadi agama itu tidak bisa mempengaruhi satu sama lain. Kamu bebas mengamalkan apapun yang kamu percayai, dan aku bebas mengamalkan yang aku percayai. Jadi seperti itu. Jadi inti dari sila yang pertama ini adalah kita saling menghormati perbedaan, saling menghormati, bertoleransi antar umat beragama. Nah, itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lalu bagaimana lagi dengan penerapan pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab? Adab. Adab itu apa? Adab itu adalah menjaga kesopanan, menjaga kehalusan di dalam kita berbudi pekerti. Misalnya, saya contohkan kita di rumah. Misalnya di rumah. Bagaimana kita beradab, kesopanan, budi pekerti? Minta izin dengan orang tua ketika kalian ingin keluar rumah. Jadi jangan pergi semaunya, pulang semaunya, orang tuanya tidak tahu. Kalau orang tuanya tidak ada di rumah kan bisa ditelepon atau di WA untuk minta izin untuk keluar dari rumah. Berbicara menggunakan bahasa yang baik, berbicara dengan bahasa yang santun, lemah lembut terhadap orang tuanya. Itu adalah adab seorang anak terhadap orang tua. Di sekolah pun juga begitu. Jadi di sekolah itu juga berbicara sopan terhadap ustadz-ustadzahnya. Jangan terlalu banyak bergurau dengan ustadz-ustadzahnya. Karena kita menjaga wibawa dari ustadz-ustadzahnya. Jadi jangan dijadikan seperti teman. Kita harus menjaga adab terhadap guru-guru kita. Kita juga misalnya harus merasa malu kita ketika melanggar peraturan sekolah. Segera meminta maaf, tunjukkan bahwa kalian adalah pelajar yang memiliki akhlak terpuji, itu adab. Nah, contoh berikutnya, kemanusiaan juga ya, kita mengadakan gerakan penghijauan di lingkungan, khususnya di tempat tinggal kita atau yang lainnya. Di SMP CMI kita ini juga sudah menerapkan sila yang kedua. Karena adanya penghijauan di sekolah kita, insya Allah pada program Adiwiyata, insya Allah sekolah kita akan bersiap ke provinsi. Alhamdulillah sekolah kita sekolah yang asri, bersih, dan sangat ramah lingkungan. Gitu. Apalagi contohnya di kemanusiaan yang adil dan beradab, saling mencintai, menghargai, dan menghormati sesama manusia. Tidak semena-mena terhadap orang lain. Walaupun kita merasa kita lebih dari orang lain itu, jangan kita semena-mena semaunya kita terhadap orang lain. Karena kita di sini punya adab dan kemanusiaan. Itu sila yang kedua. Terus apa lagi? Sila Persatuan Indonesia. Sila Persatuan Indonesia, contohnya, nah ini salah satu cara kita mencintai tanah air ya ini tadi, melaksanakan upacara virtual. Nah SMP kita yang tercinta ini lagi-lagi sudah menerapkan Pancasila sila ketiga. Mencintai tanah air itu tidak serta-merta kita berperang, berkelahi. Tidak, mencintai tanah air dengan cara simple gitu ya. Melakukan upacara bendera virtual setiap minggunya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tidak bisa melaksanakan upacara bendera seperti dulu di lapangan, tapi kita melaksanakan upacara seperti ini adalah bukti nyata bahwa kita adalah mencintai tanah air. Lalu apalagi kalian sebagai pelajar, bagaimana rasa kalian mencintai tanah air, persatuan Indonesia, bagaimana? Tadi saja bilang kan, tidak serta-merta kita harus berperang. Tapi kalian sebagai pelajar, bukti nyata dari kalian mencintai tanah air, belajar lebih giat. Giat, belajar, melaksanakan tugas dengan benar, dengan baik, dengan tepat waktu, semangat belajarnya, menjadi anak yang baik, mematuhi kedua orang tua, mematuhi gurunya.
mempunyai akhlaknya yang terpuji. Itu adalah salah satu juga bukti kalian rasa persatuan mencintai tanah air. Mencintai dan mengonsumsi produk dalam negeri juga salah satu bukti persatuan Indonesia. Jadi bangga ketika kalian menggunakan batik, menggunakan sasirangan, produk-produk lokal kita, bangga. Itu adalah buktinya juga. Terus juga persatuan Indonesia. Bangga menggunakan bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita. Contohnya saja misalnya, kan di Indonesia ini adalah negara yang multikultural, negara yang majemuk, di mana banyak suku di Indonesia. Ketika suku-suku itu berkumpul, misalnya ada suku Madura, suku Banjar, suku Bugis bertemu. Kalau mereka saling berbicara dengan bahasa mereka masing-masing, bahasa daerah mereka masing-masing, tidak mungkin nyambung. Jadi bangganya kita menggunakan bahasa pemersatu kita itu adalah bahasa Indonesia. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka akan ada komunikasi yang baik. Jadi banggalah menjadi negara Indonesia yang majemuk, multikultural, banyak suku agama ras, tapi kita selalu Bhinneka Tunggal Ika, saling menghargai yang lainnya. Terus lagi, kalau itu adalah contoh-contoh sila ketiga ya. Kita lanjut lagi ke sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh dari sila ini adalah sebuah musyawarah. Musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan bersifat kekeluargaan. Kita di kelas misalnya, pemilihan ketua kelas, pemilihan wakil ketua kelas, itu ada voting dari teman-teman yang ingin memilih si A, si B, si C. Ketika namanya sudah banyak keluar, berarti dialah yang menjadi ketua kelas misalnya. Nah, itu adalah hasil musyawarah. Lalu misalnya pemilihan ketua OSIS misalnya. Ada pemilihan ketua OSIS melalui apa yang dia sampaikan, terus lagi voting teman-temannya, voting gurunya, dapat misalnya sudah ketua OSIS. Nah, itu adalah hasil musyawarah. Jadi walaupun tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, hendaknya kita berlapang dada. Jadi tidak marah, tidak mengamuk saat apa yang tidak sesuai dengan hati nurani kita itu tersampaikan. Itu tadi ya, saya berikan contohnya. Terus lagi pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana contoh dari sila kelima ini? Contoh dari sila kelima ini adalah meningkatkan kepekaan sosial dengan misalnya mengadakan kegiatan yang dapat membantu sesama. Nah, seperti kerja bakti sosial, donor darah, konser amal misalnya, membantu sesama. Itu adalah bukti dari sila kelima. Di SMP kita juga sudah melakukan sila kelima ini, seperti misalnya gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Kegiatan kemanusiaan yang dibantu oleh OSIS. Ketika ada siswa-siswi yang terkena musibah, misalnya ada musibah kebakaran, terus ada kebanjiran, ada orang tuanya yang meninggal, maka SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dibantu oleh OSIS siap memberikan bantuan. Jadi memberikan bantuan kepada yang terkena musibah tersebut. Jadi alhamdulillah. Apalagi contohnya misalnya dari sila kelima,
tidak mengganggu orang lain, tidak merusak fasilitas umum. Jadi menegur siapapun misalnya yang mengganggu ketertiban dan keamanan di masyarakat. Misalnya ada orang yang mencoret-coret dinding, membuang sampah tidak pada tempatnya. Jadi kita menegur karena kita betul tuh menghargai karya temannya, menghargai hasil karya temannya misalnya membuat puisi, membuat cerita pendek, menciptakan lagu, bernyanyi. Itu kita saling menghargai. Jadi kalau kita menghargai orang lain, maka orang lain itu juga akan menghargai kita. Itu adalah contoh dari penerapan sila kelima. Kesimpulannya, dari saja sila 1 dan sila kelima ini memiliki keterkaitan yang sama. Satu sama lain itu tidak bisa dipisahkan. Mereka adalah satu kesatuan yang utuh dan bulat. Jadi makanya penting sekali bagi negara kita ini memiliki Pancasila karena itu adalah pedoman kita, dasar negara kita yang harus selalu kita amalkan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin itu saja dari Ustazah. Semoga semuanya dapat bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Saya ada sedikit pantun. Sedikit pantun ya. Ada ayam lagi makan. Makannya sangat lamban. Dari sekarang ayo terapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. Ke kebun binatang melihat hewan, naik motor bersama Lala. Mari terapkan rasa persatuan dengan mengamalkan Pancasila. Salah satu sikap kalian sebagai pelajar dalam mencintai tanah air ini dengan tetap jaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker bila keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun atau kalau tidak ada dengan hand sanitizer, menjauhi kerumunan, membatasi kegiatan yang tidak penting. Dan mudah-mudahan kita semua cepat bertemu kembali di sekolah dengan keadaan yang sehat. Semoga pandemi ini juga cepat berakhir, cepat berlalu, kehidupan kita bisa normal kembali. Salah hilaf, mohon maaf dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh M. Al-Faiz, siswa SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dari kelas 9D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa Bapak Ibu guru kami, serta dosa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kami. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, anugerahilah rasa kasih sayang dan saling pengertian di antara kami, serta berilah kesabaran dan keikhlasan kepada Bapak Ibu guru kami dalam mendidik kami. Ya Allah yang Maha Pemurah, berikanlah kami kesehatan, kecerdasan, serta petunjuk dan perlindungan-Mu dalam menuntut ilmu, sehingga kelak kami dapat berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah yang Maha Kuasa, karuniakanlah kepada kami semua ilmu yang manfaat bagi berkah, serta selamatkanlah kami dari semua mara bahaya dan tipu daya. Ya Allah yang Maha Bijaksana, hanya kepadamu lah kami bergantung dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Maka kabulkanlah doa dan permohonan dari hamba-Mu yang lemah ini.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Kepala sekolah, dewan guru, staf, dan karyawan sekolah, serta seluruh peserta upacara diperkenankan meninggalkan ruang virtual upacara. Pengumuman. Ya, terima kasih untuk MC. Ya, seperti yang Ustazah sebutkan di awal tadi, kita ada pengumuman sedikit terkait dengan PTM. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa nih Ustazah PTM nih? Atau seperti apa di benak kalian berkecamuk banyak pertanyaan mungkin dari orang tua juga. Nah, ini sedikit ada pencerahan terkait PTM. Kepada Ustadz Arif Baitika Rahman, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala yang sama-sama kita hormati seluruh ustadz dan ustazah di SMP Citra Madinatul Ilmi dan seluruh peserta didik yang kita sayangi dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa bertemu dalam ruang virtual ini dan sudah selesai melaksanakan kegiatan rutin kita yaitu upacara bendera secara virtual. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari amanat yang disampaikan oleh pembina tadi. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan mengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Mungkin sedikit Ustaz menambahkan pengumuman, yaitu tentang PTMT sekolah kita yang insya Allah akan dilaksanakan mulai 11 Oktober 2021. Ini sedikit cerita bahwasanya kita SMP Citra Madinatul Ilmi ini sebenarnya sudah hampir 1,5 tahun kita mengusulkan sekolah kita ini untuk bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Jadi PTM itu singkatan dan kepanjangannya yaitu pembelajaran tatap muka. Dan ada tambahannya lagi T, PTMT, T-nya itu terbatas. Jadi sudah 1,5 tahun kita mengusulkan ke pemerintah Kota Banjarbaru dan alhamdulillah pada tanggal 6 Oktober tadi kita mendapat surat balasan dari wali kota bahwasanya sekolah kita alhamdulillah sudah dinyatakan layak atau bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, jadi insya Allah pada tanggal 11 kita akan mulai kegiatan tersebut. Apa Ustadz bedanya kegiatan PTM ini dengan kegiatan program pengembangan akhlak yang kemarin juga kita sempat laksanakan? Yang pertama perbedaannya yaitu kalian ke sekolah itu memakai seragam sekolah atau PTM. Nah selanjutnya yang kedua bagi siswa atau siswi yang ingin atau mendaftar ikut BIS atau memakai fasilitas transport bis itu juga sudah bisa memakai atau difasilitasi oleh bis. Nah selanjutnya pertanyaan yang mungkin ada di benak kalian, Ustaz, apakah boleh PTM ini ulun tidak ikut karena orang tua ulun tidak mengizinkan? Boleh. Jadi PTM ini adalah salah satu opsi. PTM ini syarat yang pertama juga wajib yaitu adalah persetujuan orang tua kalian. Jikalau orang tua kalian tidak mengizinkan ya tidak apa-apa. Karena di sekolah juga akan melaksanakan pembelajaran hybrid namanya. Seolah pembelajaran 2 arah. Jadi guru-guru kalian itu bukan hanya mengajar di dalam kelas, tapi juga akan mengajar
di online atau daring kalian yang di rumah. Nah, untuk aturan teknisnya ini sedikit Ustaz paparkan. Insyaallah setelah ini Ustaz rapat dengan Dewan Guru dan kalian nanti bisa bertanya dengan wali kelas kalian masing-masing. Nah, yang pertama mungkin perbedaan juga dengan program pengembangan akhlak. Kalau program pengembangan akhlak kemarin, kalian turunnya kelas 7 misal hari Senin, kelas 8 hari Selasa, kelas 9 hari Rabu gitu ya. Nah, kalau untuk PTM ini kita tidak seperti itu pembagiannya. Pembagiannya kalian di dalam kelas, misal di kelas 7A. Di 7A itu akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Begitu seterusnya A, B, 7A, 7B, 7C sampai 9D. Semuanya akan dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Nah, selanjutnya yang turun ke sekolah berjadwal. Karena ini kan tadi judulnya PTMT, PTM terbatas. Maka kalian juga terbatas turun ke sekolah. Jadi yang akan turun ke sekolah itu dijadwalkan satu anak atau satu orang anak itu maksimal 2 hari. Jadi bergantian, misal Marsa ada di kelas 7A, naik Marsa bergantian 7A misalnya. Dia dapat di kelompok A misalnya. Maka Marsa misalnya di jadwal minggu pertama kelas 7A, Marsa ada di Senin Selasa. Nah, kemungkinan di minggu kedua Marsa akan turun pada hari Rabu dan Kamis. Kita cuma 4 hari jadwalnya. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Untuk Jumat kita insya Allah tetap kegiatan daring seperti ini, seperti biasa. Jadi sekali lagi Ustaz ingatkan bahwasanya kegiatan ini opsi bagi kalian yang sudah memang kewalahan atau orang tua kalian sudah bosan lah melihat kalian di rumah belajar yang tidak teratur dan lain-lain. Nah, sekali lagi PTM ini syarat pertamanya adalah izin dari orang tua kalian. Jadi setelah ini mungkin silakan ditanyakan dengan mama, dengan abang, ulun apakah PTM di sekolah ini ada? Kalau ada berarti lanjut dari. Kalau ingin ikut ya silakan nanti koordinasi dengan wali kelasnya. Insya Allah setiap hari akan ada pengumuman di grup wali kelas. Mungkin sedikit itu. Selanjutnya untuk kegiatannya Ustaz. Kegiatannya yang mirip seperti biasa kita program pengembangan akhlak. Belajarnya insya Allah maksimal ya paling 2 jam. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengembangkan akhlak atau karakter kalian untuk menjadi anak yang soleh-solehah sesuai dengan impian atau harapan orang tua kalian. Nah, mungkin itu sedikit dari Ustaz. Nanti kita lanjut di grup wali kelas. Dan insya Allah wali kelas kalian akan siap memfasilitasi pertanyaan atau konsultasi dari kalian. Demikian dari Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Jinda atas waktunya. Dan terima kasih banyak juga untuk petugas hari ini yang luar biasa. Juga OSIS yang sudah partisipasinya selalu aktif dalam kegiatan-kegiatan sekolah kita. Nah, mudah-mudahan kita cepat bisa langsung Senin bertemu dan bisa bersua secara langsung dan bisa melaksanakan budaya-budaya kegiatan keagamaan yang ada di sekolah kita. Itu yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Ustaz ya. Makasih Ustaz Arja. Makasih Ustaz. Ya, terima kasih penyampaiannya kepada Ustadz Arif. Nah, ini mungkin bisa sedikit menjawab rasa penasaran kalian ya. Untuk lebih jelasnya tadi seperti disampaikan Ustadz Arif, nanti ada berita lebih lanjut, kabar lebih lanjut. Jadi sabar-sabar ya. Dan Ustazah cuma menyarankan sedikit, kalau sudah kalian memutuskan PTM ya terus aja. Kalau tanpa alasan yang syar'i kemudian banyak aja yang ini nih misalnya daring apa segala macam, jangan seperti itu. Sesuai dengan pendirian masing-masing. Oke, itu saja mungkin dari Ustazah tambahannya. Semoga kalian semua sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan dan dimudahkan di segala urusan dan kegiatannya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dalam keadaan happy dan sehat selalu. Saja akhiri.
Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengerjakan sholat duha dan tadarus seperti biasa. Terima kasih anak-anak.